wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Latifatul Herani dapat bertemu kembali di acara kesayangan Anda, Sudut Pandang. Nah, di episode perdana kali ini kita akan membahas mengenai eksistensi industri musik di kala pandemi. Dan tidak lupa pula saat ini saya telah kedatangan bintang tamu yang telah lolos di berbagai macam ajang pencarian bakat. Nah, selain cantik, beliau juga memiliki wawasan yang sangat luas di bidang musik. Maka dari itu, langsung saja kita sambut Waode Hasriani. Halo Waode, silakan duduk. Terima kasih. Gimana nih kabarnya Waode? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, Waode Hasriani ini pernah mengikuti berbagai ajang pencarian bakat, di antaranya The Next Boy Girl Band, I Can See Your Voice, Indonesian Idol, dan Rising Star. Nah, saya mau nanya nih ke Waode, bagaimana sih awal mula kamu berkenalan dengan musik dan sejak kapan kamu tertarik dengan musik? Awal mula, kalau bicara soal awal mula sih, saya tuh kenal musik dari almarhum ayah saya. Itu di umur 5 tahun, pas saya masih TK. Jadi udah dari dulu dikenalin, sering diajakin karaoke sampai ditemenin ikut lomba RT RW kayak gitu. Berarti sejak situ sudah mulai melatih juga untuk menyanyi. Iya. Dan setelah itu Waode sering manggung ya juga? Alhamdulillah sering manggung. Itu pun juga kalau misalnya saya kan biasa diantarin sama papa nih. Jadi kalau misalnya papaku nggak ada, itu biasanya nggak dibolehin juga. Oh gitu. Iya. Berarti manggung ini bukan pekerjaan utama Waode ya? Bener banget, bukan pekerjaan utama. Nah, jadi kan sejak awal pandemi COVID-19 kemarin itu kan, Indonesia dilanda dengan pandemi, di mana berbagai sektor itu terdampak, mulai dari pendidikan, ekonomi. Nah, kalau dari menurut Waode sendiri, untuk sektor musik sendiri, bagaimana sih pengaruh pandemi itu pada saat itu? Setahu saya sih pas pandemi ini bulan 2 2020. Nah itu emang musik emang gak jalan sama sekali, soalnya kan lagi lockdown nih. Terus kita emang gak dibolehin untuk manggung. Ya nggak dibolehin manggung. Terus tempat-tempat hiburan juga ditutup, soalnya kan lagi lockdown. Terus kemarin pas level 4 nih, PPKM level 4. Nah itu berjalan sekitar 2 bulan 3 bulan ke depan itu udah normal kembali. Bukan normal bagaimananya sih, cuman udah bisa tapi masih terbatas. Iya, masih terbatas, benar. Ya. Nah, jadi pada saat di lockdown itu bagaimana kamu beradaptasi dengan situasi itu? Beradaptasi sih kan emang kalau nyanyi bukan pekerjaan utama. Ya, bukan pekerjaan utama saya. Jadi kan ngantor juga, tapi kan biasanya nyanyi itu sampingan saya. Kalau misalnya 1 bulan gaji kan misalnya nih, nggak cukup, tambah-tambahan juga sih nyanyi. Ya kan sekarang udah ada sosmed nih. Nah itu para musisi Makassar bikin konser virtual. Nah itu konser virtualnya kalau misalnya udah terkumpul dananya itu biasanya sih dibagiin para musisi kayak gitu. Seperti itu ya. Dan berarti untuk pemasukannya itu tidak terlalu terpengaruh ya untuk Waode sendiri, karena musik atau menyanyi ini bukan menjadi pemasukan yang utama untuk Waode. Nah, kalau menurut Waode, apakah eksistensi musik bisa bertahan nih di kondisi pandemi seperti ini, atau bahkan bisa kembali bangkit setelah dulu jarang untuk konser? Apakah sekarang bisa bangkit lagi? Alhamdulillah sih, sering berjalannya waktu udah bisa kembali normal. Kan kemarin juga ada diselenggarakan konser dari Pamungkas. Nah itu udah seneng banget nih, karena kan dari kemarin udah 1 tahun lebih emang gak ada konser apapun sama sekali ya. Iya, gak ada manggung-manggung juga. Tapi setelah PPKM berlangsung, alhamdulillah udah bisa udah bisa ada. ya? Iya benar. Nah,
Kalau menurut kamu, bagaimana sih pandangan WOD mengenai peran pemerintah dalam menangani pandemi, khususnya tentang tidak jelasnya nasib musisi dan seniman di masa pandemi seperti sekarang ini? Menurut kamu sudah bagus atau belum sih? Sedikit bagus sih, soalnya kan kemarin pas vaksin, nah itu pas vaksin itu pemerintah adain untuk para musisi ngiringin nyanyi, bikin apa ya, semacam hiburan untuk para peserta untuk divaksin gitu. Jadi alhamdulillah pemasukan musisi juga ada ya. gitu. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita akan kembali berbincang bersama WOD dan membahas sesuatu yang lebih seru lagi. Stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Pandang. Soalnya kan tidur aja harus denger musik, bangun pagi harus denger musik, semua aktivitas saya tuh harus denger musik. Jadi kalau tanpa musik kayak sayur tanpa garam, ya, bener banget, beda, rasanya hambar gitu. Nah pemirsa, tadi kita sudah bincang-bincang mengenai dunia musik menurut sudut pandang dari WOD. Nah pada segmen kali ini kita akan bermain mitos atau fakta. Nah untuk WOD kali ini kita akan bermain mitos atau fakta, dan rulesnya nanti saya akan mengungkapkan atau menyatakan suatu pernyataan dan WOD tinggal jawab apakah itu mitos atau fakta. Ya. Nah di tangan WOD kan sudah ada dua nih, warna biru dan merah. Nah jadi kalau pernyataannya mitos, yang diangkat warna merah. Kalau fakta yang diangkat warna biru. Nah, gimana? Siap, Kode? Siap. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. Mitos atau fakta? Music is your life, dan tanpa musik rasanya hidup kamu ibarat sayur tanpa garam. Fakta. Nah, jadi gimana sih emang WOD hidupnya tuh musik banget ya? Bener, soalnya kan tidur aja harus denger musik, bangun pagi harus denger musik, semua aktivitas saya tuh harus denger musik. Jadi kalau tanpa musik kayak sayur tanpa garam, ya, bener banget, beda, rasanya hambar gitu. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Mitos atau fakta, penyanyi bukan cita-cita kamu sejak kecil? Fakta. Fakta. Oh, jadi emang dulu cita-citanya mau di apa sih? Cita-cita saya tuh mau jadi polwan. Tapi nggak tahu nih kok bisa jadi penyanyi, singer kayak gitu. Tapi sebenarnya menjadi penyanyi ini apakah kamu memang memiliki niat untuk mendalaminya lagi gitu? Kalau niat sih nggak ada, tapi ini kan sebagai penyalur hobi juga. Jadi berjalan aja gitu. Iya. Kayak air kan ngalir. Iya, benar banget. Nah, oke, kita lanjut lagi nih ke mitos atau fakta. Kamu udah melewati lebih dari 4 audisi nyanyi, termasuk yang nasional. Fakta. Nah, apa aja tuh? Kalau disebutin sih nggak bisa kayaknya, soalnya dari kecil. Kalau nasional ada 5. Banyak banget ya. Terus lomba-lomba juga sering ikut. Lomba-lomba pas sekolah. Nasional, kalau misalnya di sekolah ada FL2SN. Fajar TV juga pernah antar pelajar. Wah, jadi udah berpengalaman banget nih ya pemirsa WOD ini. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta, sampai saat ini WOD masih sering nervous setiap mau manggung? Fakta. Berarti meskipun udah banyak nih jam terbangnya, tapi masih tetap nervous juga ya? Kalau misalnya mau manggung itu biasa langsung keringat dingin, terus maaf kayak pengen pup kayak gitu. Gak enak deh rasanya. Kayak apa ya, kayak di depan itu ada musuh tapi kita takut keluar gitu. Tapi kalau dalam situasi yang seperti itu biasanya WOD ngapain gitu untuk mengatasi nervous itu? Kalau ngatasi nervous, saya biasanya minum tolak angin, pakai minyak kayu putih, terus diam aja gitu, nggak banyak gerak. Ya, oke. Selanjutnya nih, mitos atau fakta, musik mempengaruhi mood
kamu. Contohnya kalau misalnya lagi mendengarkan lagu galau, lagu mellow nih, bawaannya pengen galau. Terus kalau dengar lagu pop, bawaannya pengen semangat. Fakta banget ya. Nah, terus nih, mitos atau fakta, ada nggak sih lagu yang mengingatkanmu tentang suatu peristiwa yang nggak pernah kamu lupain? Fakta. Boleh tahu itu lagu apa? Melawan Restu. Ya, Ya, waduh, dalam banget ya berarti ini. Emang sekarang itu udah dialamin atau memang dulu atau sekarang? Udah dialamin. Udah dialamin Ya. ya. Waduh. Pemirsa, selanjutnya kita akan break dulu, dan setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari Waode Hasriani. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Sudut Pandang. Nah pemirsa, tidak terasa sudah hampir 15 menit kami menemani Anda dalam program Sudut Pandang. Saya mengucapkan terima kasih kepada bintang tamu kita pada hari ini, Ya. Waode. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Nah, untuk Waode mungkin ada sedikit closing statement untuk teman-teman atau pemirsa yang menyaksikan, yang mungkin mereka tertarik juga untuk terjun di dunia musik di kala pandemi ini. Nah, pesan saya jangan jadiin pandemi ini sebagai batasan, kita masih bisa berkarya di rumah. Buat kalian, semangat! Oke, sekali lagi pemirsa berikan tepuk tangan kepada bintang tamu kita. Nah pemirsa, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan program Sudut Pandang. Jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya setiap Sabtu dan Minggu pukul 7 malam. Saya Latifah pamit undur diri. Dan setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari bintang tamu kita, Waode Hasriani. Indah semua cerita yang telah terlewati dalam satu cinta. Kita yang pernah bermimpi jalani semua, hanya ada